Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bertemu dengan aku. Kalian kangen nggak? Di sini aku ingin mengasih tahu beberapa materi ke kalian. Mungkin ada yang belum tahu di antara kalian semua. Oke, kalau belum tahu, mari kita cari tahu. Di mana materi yang aku ingin jelaskan di sini asal mula kehidupan di bumi. Jadi di sini aku ingin ngasih tahu ke kalian beberapa teori. Yaitu pertama ada teori abiogenesis, yang kedua itu ada teori panspermia, dan yang ketiga itu ada teori kreasionisme, dan yang keempat ada teori evolusi kimia dan sel mikro. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori ini merupakan teori ilmiah yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari materi tak hidup melalui proses kimia alami. Jadi di mana teori ini tentang asal mula kehidupan di bumi yang menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari materi tak hidup melalui proses kimia alami. Ini berbeda dari biogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Ya guys, jadi teori ini juga bahwa kehidupan muncul secara spontan dari bahan kimia sederhana yang ada di bumi purba. Menurut teori ini, kondisi awal bumi kemungkinan terbentuknya senyawa unik kompleks yang kemudian membentuk struktur kehidupan. Lalu yang kedua, teori panspermia. Teori panspermia ini menyatakan bahwa kehidupan itu tidak berasal dari bumi, melainkan dibawa oleh benda luar angkasa seperti meteorit atau komet. Meskipun teori ini tidak menjelaskan asal mula kehidupan itu sendiri, panspermia itu memindahkan kemungkinan lokasi asal kehidupan dari bumi ke luar angkasa. Teori ini juga berpendapat bahwa benih kehidupan tersebar di seluruh alam semesta, dan kehidupan di bumi itu berasal dari luar bumi, bukan terbentuk secara spontan di bumi itu sendiri ya teman-teman. Lalu teori kreasionisme. Jadi teori kreasionisme ini merupakan pandangan keagamaan atau spiritual bahwa kehidupan diciptakan oleh kekuatan di kodrati seperti Tuhan, dan teori ini tidak termasuk dalam kajian ilmiah ya teman-teman, dan karena tidak dapat diuji atau dibuktikan secara empiris, namun tetap dihormati dalam konteks keyakinan dan budaya masing-masing. Itu yang teman-teman. Dan teori ini juga berpendapat bahwa teori kreasionisme ini pandangan bahwa kehidupan alam semesta dan segala isinya itu diciptakan oleh kekuatan atau biasanya Tuhan, bukan terbentuk secara alami melalui proses evolusi atau reaksi kimia apapun, seperti yang dijelaskan teori ilmiah seperti abiogenesis atau evolusi. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ya teman-teman, teori evolusi kimia dan sel mikro, di mana menggabungkan hipotesis bahwa molekul sederhana mengalami reaksi kimia bertahap hingga membentuk struktur yang lebih kompleks, dan molekul dan organik berkembang menjadi protosel atau struktur mirip sel, dan protosel kemudian itu berevolusi menjadi sel hidup pertama, yaitu sel prokariotik tanpa inti, menjadi dasar bagi evolusi kehidupan lebih lanjut di bumi. Jadi penting dari penjelasan ilmiah tentang asal mula kehidupan di bumi dan sering dianggap sebagai tahap awal teori evaluasi kehidupan sebelum organisme
kompleks muncul. Dan teori evolusi kimia ini juga menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari reaksi kimia antara molekul tak hidup di bumi purba. Molekul-molekul sederhana ini berinteraksi membentuk senyawa organik kompleks yang menjadi dasar kehidupan itu sendiri. Oke, udah di ujung video. Di sini aku senang sekali bisa menjelaskan ke kalian tentang beberapa teori asal mula di kehidupan. Mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you the next video. Bye bye.